Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, izinkan saya memperkenalkan diri serta memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Ismi Rahmawati selaku moderator yang akan mengatur jalannya diskusi, dan adapun anggota saya yaitu Fitria, Eli, Yulia, Anissa, Andika, Pandu, Alfat, serta Yogi. Pada bab ini kami akan membahas mengenai 1. Hakikat hak dan kewajiban warga negara. 2. Substansi hak dan kewajiban warga negara. 3. Kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. 4. Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada para pemateri untuk menyampaikan materinya secara berurutan. Selanjutnya, kami akan menayangkan contoh satu kasus mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di akhir materi. Hakikat dan kewajiban warga negara. Pengertian warga negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 1 Angka 1. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 26 Tahun 1945, Ayat 1 yang berbunyi, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat 2 yang berbunyi, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ayat 3 yang berbunyi, hal-hal mengenai warga negara penduduk diatur dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 4 tentang kewarganegaraan negara Republik Indonesia adalah setiap orang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Wujud hubungan warga negara dengan negara. Peran pasif adalah kepatuhan warga terhadap perundang-undangan yang berlaku di negara tempat mereka tinggal. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Peran positif merupakan permintaan dari warga negara atas pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peran negatif merupakan permintaan warga negara terhadap negaranya agar tidak turut adil dalam kehidupan pribadinya. Perspektif hukum politik, kebudayaan, dan kesusilaan warga negara adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara. Hubungan hukum antara warga negara dan negara dibedakan atas pertama, hubungan sederajat dan tidak sederajat, kedua, hubungan timbal balik dan imbang timbang. Pengertian hak dan kewajiban. Hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu kekuasaan yang benar atau sesuatu derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan setiap orang atau setiap warga negara sesuai dengan peraturannya. Macam-macam hak dan kewajiban. Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal ini banyak berbicara tentang hukum atau sosial. Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain. Hak negatif, sesuatu yang bersifat negatif, yang berarti seseorang bebas melakukan atau memiliki sesuatu yang orang lain tidak boleh menghindari atau menghilangkan hak tersebut. Hak sosial, di sini bukan hanya hak kepentingan terhadap negara saja, akan tetapi sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Hak moral, didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Hak moral lebih bersifat individu. Hak positif
memiliki sifat positif pada seseorang merasa berhak mendapatkan atau melakukan sesuatu. Hak individual. Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak ia miliki. Menurut Surjono Sukanto, pengertian hak adalah hak searah atau relatif dan hak jamak arah atau absolut. Hak searah merupakan hak ada dalam hukum perjanjian. Hak jamak searah atau absolut berwujud layaknya sebuah hak yang terdapat dalam aturan hukum dan diatur oleh negara. Menurut Kurjon membagi pengertian hak menjadi 5 bagian. Hak sempurna dapat dipaksakan melalui hukum. Hak utama adalah hak yang diperluas hak-hak tambahan. Hak publik adalah hak yang dimiliki masyarakat. Hak positif adalah hak melakukan perbuatan tertentu. Hak milik adalah hak yang berhubungan dengan barang atau kedudukan. Yang kedua, ada kewajiban. Kewajiban mutlak adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri dan tidak berkaitan dengan hak serta tanpa harus mengaitkan hak di lain pihak. Kewajiban universal adalah kewajiban yang ditujukan kepada seluruh warga negara secara umum. Kewajiban primer adalah kewajiban yang bisa muncul dari tindakan atau perilaku seseorang yang tidak melawan hukum. Kewajiban publik adalah jenis kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak publik. Kewajiban positif merupakan kewajiban seseorang untuk meniatkan dirinya melakukan suatu hal. Substansi hak dan kewajiban negara Indonesia. Contoh hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa memiliki hak dan kewajiban seperti kita berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan pilihan dan keyakinan masing-masing. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki hak dan kewajiban seperti kita berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan diperlakukan secara adil di masyarakat. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Contohnya, kita berhak ikut serta dalam upaya bela negara. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya melaksanakan keputusan bersama hingga tak memperoleh kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya kita berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal. Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban. Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28A. Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 1. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2. Hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C, hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D, hak untuk bekerja sama mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28E, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28F, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28H ayat 1, hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28I 1.
hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat 4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28J ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 32 ayat 1 dan 2. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 34 ayat 1. Kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa Indonesia lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Penangkapan tidak berdasarkan hukum. Syarat penangkapan diatur pada pasal 17 KUHP yang menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pengetarapan budaya kekerasan. Pengetarapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim yang dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan CUV khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan. Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau ofusan pemerintah atau ekstrem. Hilangnya rasa aman demikian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi warga negara. Kekerasan yang mengatasnamakan agama. Kekerasan mengatasnamakan agama dapat disebut dengan penyalahgunaan agama dan memenuhi unsur pidana sebagaimana pasal 156A KUHP yang dapat dipidana. Dari tindak pidana penyalahgunaan agama pada pasal 156A KUHP perspektif ajaran Islam, yaitu penafsiran atas kekaburan hukum pada kata penyalahgunaan agama dan dikaitkan dengan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Eksploitasi anak. Eksploitasi anak adalah kondisi saat pelaku atau orang dewasa berusaha mengambil keuntungan dari seorang anak demi keuntungan pribadi mereka sendiri. 2. Pengingkaran kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang enggan melaksanakan kewajiban sebagaimana kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Terorisme diartikan sebagai pengguna kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Praktik tindakan teror. Separatisme adalah gerakan yang tentunya memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari suatu wilayah atau negara. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu wilayah atau golongan merdeka dan mendapatkan kedaulatannya sendiri sebagai negara baru. Merusak fasilitas umum. Sebagaimana diatur dalam KUHP, ketentuan pasal 406 KUHP ayat 1 mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak kebinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya
kepunyaan orang lain. Dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. 3. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara masih terjadi. Adapun faktor penyebabnya adalah berikut ini: sikap egois, rendahnya kesadaran terhadap peraturan, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan. Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum, pembunuhan, perampokan, penganiayaan, peraturan lalu lintas, dan sebagainya, dan tindak pidana terorisme. Polres dalam hal ini sangat berperan dalam kontrol terhadap penyelenggaraan proses jalannya persidangan di Indonesia. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Dan TNI membakruf Polri sebagai fungsi keamanan dan ketertiban yang dipandang sangat dibutuhkan dalam rangka keamanan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara baik dalam skala kecil maupun besar. Lembaga peradilan melakukan peranan untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, tentunya dengan menegakkan prinsip keadilan. 2. Partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Partisipasi warga negara di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, misalnya, kita bisa memulainya dengan memberi contoh yang baik kepada adik-adik kita, memberi pengertian secara halus kepada orang tua kita atau saudara-saudara kita yang belum mengerti. B. Partisipasi warga negara di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang tepat untuk mengajak masyarakat luas memulai mengajak ke hal-hal yang baik, mencoba untuk menerapkan agar mereka baik pengajar maupun murid-murid untuk ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. C. Partisipasi warga negara di lingkungan masyarakat. Masyarakat yang lebih luas, yakni lingkungan bangsa dan negara. Di sini posisi kita terbatas seluruh Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Kita bisa melakukan apa saja dalam proses mengajak orang lain ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban. Misalnya saja, kita bisa menulis di blog pribadi atau website untuk yang disediakan untuk menampung aspirasi kita sebagai warga masyarakat. D. Partisipasi warga negara di lingkungan berbangsa dan bernegara. Upaya dapat dilakukan mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan bangsa dan negara sebagai berikut. 1. Mematuhi hukum yang berlaku. 2. Menggunakan helm saat berkendara bermotor. 3. Membayar pajak. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada di dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan, kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya baik dalam masyarakat, berbangsa, dan juga bernegara.
Kekerasan dalam dunia pendidikan kembali terjadi. Kali ini seorang taruna Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan atau ATKP, Aldama Putra Pangkolan berusia 19 tahun, tewas dengan sekujur tubuh penuh luka lebam karena dianiaya seniornya. Sedangkan pihak kampus ATKP menyatakan Aldama Putra yang merupakan taruna tingkat pertama itu terjatuh di kamar mandi pada Minggu 3 Februari 2019 malam. Pelaku penganiaya yang bernama Rusdi, 21 tahun, tega menganiaya Aldama Putra hingga mengakibatkan juniornya itu tewas. Rusdi adalah taruna yang lebih senior Aldama di kampus Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar. Kapolres Tabes Makassar Kombes Pol Wahyu Dwi Ariwibowo mengungkapkan hasil pemeriksaan pelaku menganiaya karena pelanggaran tidak pakai helm. Pelaku memanggil korban diarahkan ke salah satu kamar senior, kata Kombes Wahyu di Mapolres Tabes Selasa sore. Disitulah terjadi penganiayaan senior kepada juniornya. Lanjut Kombes Wahyu saat rilis kasus tersebut. Karena ada pelanggaran, dilihat bahwa yang bersangkutan tidak menggunakan helm. Ya. Disitulah ditegur, ya, baru dipanggil ke kamar salah satu senior, ya, senior di kampus itu. Ya. Dan disitulah terjadi kasus penganiayaan. Rusdi diketahui menganiaya Aldama dengan cara memukul di bagian dada dan tubuh. Aldama, putra sulung dari Polda Daniel itu akhirnya meninggal dunia. Pihak penyidik Satreskrim Polres Tabes Makassar pun menetapkan Rusdi tersangka dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal. Kata Wahyu, sejauh ini pihaknya telah memeriksa 22 saksi, di mana saksi-saksi ini adalah senior dan teman seangkatan almarhum di kampus ATKP Makassar. Wahyu menyebutkan alasan pihak kampus kepada keluarga Aldama adalah korban jatuh di kamar mandi. Namun alasannya tersebut terbantahkan dengan hasil otopsi. Intinya hasil otopsi kami temukan luka yang menjurus ke kasus penganiayaan, tegas Wahyu. Kasus penganiayaan berujung meninggalnya taruna Akademik Teknik Keselamatan Penerbangan. Awalnya viral di sosial media, akun Facebook Samna Bayangkara menuliskan di dinding Facebooknya, Universitas ATKP Makassar, pembunuh. Minggu 3 Februari 2019, Aldama bergegas menuju asrama untuk menemui seniornya. Siap, saya salah paham. Kamu tahu sana kamu di mana? Siap, saya tidak tahu. Sekarang kamu temui atas sana. Siap. Ia ketahuan tidak memakai helm saat berkendara, dan itu dianggap sebagai ketidakdisiplinan. Aldama diperintahkan untuk melakukan sikap taubat. Kenapa kamu kesini nggak pakai helm? Maaf bang, saya salah bang. Kamu ini. Aldama akhirnya dianiaya hingga tak sadarkan diri. Aduh, gimana ini? Dia pingsan. Terus aja sendiri. Pasal-pasal yang dilanggar. Dalam kasus penganiayaan ATKP Makassar tersebut terdapat beberapa aturan atau pasal yang telah dilanggar. Beberapa di antaranya adalah Pasal 28A, hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 2, hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28I ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat 2, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 28C ayat 1,
Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atas perbuatannya, tersangka M. Rusdi dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan sengaja. Pasal itu berbunyi, barang siapa dengan mengancam merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, serta dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman 7 hingga 15 tahun penjara. Kelompok kami kontra atas keputusan yang dikeluarkan. Kami ingin tersangka dihukum minimal seumur hidup karena telah menghilangkan nyawa manusia, di mana menghilangkan nyawa manusia dengan cara dianiaya itu adalah perbuatan yang keji. Upaya kasus. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memerintahkan Kepala Badan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk membentuk tim investigasi terkait tewasnya Taruna Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Aldama Putra Pangkolan. Sebagai tindak lanjut dari kejadian tersebut, Kemenhub juga segera mengambil langkah secara internal terhadap unsur sekolah yang lalai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga peristiwa tindak kekerasan terjadi lagi. Budi menginstruksikan kepada Kepala BPSDMP agar lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan baik secara edukasi maupun peningkatan moral taruna-taruni sekolah tinggi di bawah pembinaan Kemenhub untuk mencegah terulangnya kasus ini ke depan. Selanjutnya, ada sedikit puisi mengenai pelanggaran hak dan kewajiban yang akan disampaikan oleh Eli, kepadanya dipersilahkan. Hari ini, kami dilahirkan di bumi, menjadi manusia yang utuh, dalam kesejatian cita dan cinta, berpayung hak dan kewajiban, menjadi desau pembebasan, berkelana membentang bendera, segala rasa, upaya, cipta dan karya, biar bumi tiada seteru, tiada perang dan penindasan, lembut, tenang, dan damai. Terbang bebaslah impian, jadi rumah, jadi istana. Inilah hak kami menuju langit angkasa yang luas dengan warna-warni pelangi. Bebaskan, stop penindasan dan perbudakan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ada yang kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.